application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai kampanye ya, khususnya di acara debat gitu ya. Untuk Pilkada Jakarta. Kenapa? Pilkada Jakarta ini ya menurut saya sebuah pilkada tapi rasa pilpres gitu ya. Semua mata banyak tertuju ke Pilkada Jakarta ini, selain misalnya Jawa Timur deh ya, dan juga Jawa Barat. Oke. Kenapa? Karena ini ada bertebaran hoax gitu ya. Nah, inilah saya mau meluruskan hoax-hoax yang tidak bermutu yang disebarkan justru oleh para kadrun atau badrun gitu ya. Apa hoax yang disebarkan ini baru-baru ini atas kampanyenya Ridwan Kamil dan Suswono? Katanya Ridwan Kamil ini menjanjikan sesuatu di dalam kampanyenya untuk satu agama saja. Untuk satu agama saja. Waduh, berat ini tuduhannya ya. Ya, ini sudah mulai main agama nih ya. Astaga. Pada saat dia kampanye untuk Pilkada Jakarta. Oke deh. Kita lihat dulu nih ya, seperti biasa kita lihat yang ringan dan yang lucu dulu nih ya, sebelum saya bahas soal janji kampanye dukung satu agama saja, yang sebenarnya itu hoax ya. Oke lah, kita flashback sebentar nih ya. Ini ada cuitan menarik ya, tentang petugas partai. Anak muda mau main bola nggak boleh. Padahal tahu di Indonesia gila bola. Dan akhirnya terbukti gila bola itu memakan korban. Kamu percaya suara saya segitu? Kata Ganjar gitu ya. Apa kabar Pak? Sedang sibuk apa? Kalau nggak ada suaranya gimana mau ikut lagi di 2029? Mantap. Kemudian ini ada cuitan dari Romeo. Yang dibilang penculik itu, nah gini nih. Kan Pak Prabowo sejak dari yang lalu-lalu lah. Pilpres dia yang pertama kali gagal, yang kedua kali gagal, ketiga ini kan dia menang ya. Itu selalu isu soal dia penculik itu diputer-puter ulang. Jadi seperti lagu lama kaset baru. Oke. Nah, jadi yang dibilang penculik ini sekarang dia akan jadi presiden yang ke-8. Mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai rakyat harus menerimanya saat pelantikan resmi beliau pada 20 Oktober 2024 nanti. Karena sudah merupakan pilihan rakyat dan merupakan ketentuan atau kehendak Sang Maha Penentu. Semoga amanah. Nah, ini menarik ya. Sudah 10 tahun lebih Pak Prabowo selalu dibully dengan dikatain penculik segala macam. Sekarang tiba-tiba para kadrun, para badrun itu ya seakan-akan membela Pak Prabowo. Pak Prabowo ada yang jelek-jelekin lu tuh, namanya Fufu Fafa tuh. Kok lucu ya? Udah nggak mempan ngatain penculik, sekarang jorokin orang yaitu Gibran yang disebut pemilik akun Fufu Fafa yang katanya membuli Pak Prabowo, padahal mereka sendiri dulu bully Pak Prabowo sebagai penculik. Lucu nggak? Lucu banget. Nah ini dia nih. Suara.com ini sudah biasa lah, ini media kompor nih ya. Heboh katanya, adik Gibran, nah diduga. Nah tapi Anda baca ya, diduga akui Fufu Fafa milik kakaknya. Terus netizen bilang, polos banget sih. Nah ini bisa apa ya? Menjadi gorengan yang renyah bagi para kadrun dan badrun. Anda baca judulnya, adik Gibran diduga.
Nah, di situ dibilang itu di podcastnya Bocor Halus yang narasumbernya makhluk halus. Itu katanya, Kaisang mengakui sebagai adiknya Fufu Fafa. Dodol pada ya. Betul, Gibran tuh pakai kaos pertama kali yang belakangnya ada sablonan ungu ya. Putra Mulyono. Ya, kan orang-orang sekarang ledekin Jokowi sebagai Mulyono. Nah, sama dia dipakai aja itu sebagai lucu-lucuan, bahkan jadi branding yang bagus buat Kaisang. Putra Mulyono. Ya, orang lihat tuh kan dia ngaku anaknya Mulyono tuh kan gitu. Kemudian dia ada lagi kaos yang dia pakai, adik Fufu Fafa. Nah, itu orang menganggap dia mengakui Fufu Fafa itu adalah kakaknya karena dia pakai kaos yang tulisan atau sablonannya adik Fufu Fafa. Nah, kalau saya pakai kaos itu, apakah si Fufu Fafa itu orang yang lebih tua dari saya? Kan anak-anak sekarang banyak tuh yang pakai adik Fufu Fafa. Kalau cuman pakai kaos saja dibilang dia ngaku, aduh blow on banget pada ya. Nah, ini juga nih, ya lihat aja mulutnya monyong gitu ya. Ini gara-gara mulut monyongnya dia pernah masuk penjara karena menghina Presiden Jokowi dengan gambar stupa yang dibuat seakan-akan menyerupai wajah Pak Jokowi. Nah, ini kayaknya akan masuk lagi kedua kali nih ya. Ini dia berani-beraninya bilang mengejutkan temuan BSSN validasi akun Fufu Fafa. BSSN itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Sampai sekarang pun BSSN tidak pernah mengumumkan akun Fufu Fafa itu punyanya Gibran. Roy Suryo berani-beraninya bilang mengejutkan temuan BSSN. Aduh, sudahlah ya, kita lihat nanti. Nah, ini kita mulai masuk langsung dah nih. Nah, ini adalah sesuatu cuitan, bukan cuitan lah ya, karena ini viralnya di WhatsApp dan Telegram gitu ya. Ini ada yang memviralkan soal janji kampanye untuk satu agama saja di Pilkada Jakarta. Nah, di sini Anda baca ya, Ridwan Kamil dan Suswono memproklamirkan satu agama saja, yaitu Islam. Ini kan udah jelas ya, menyebarkan hoax ini. Ini yang nyebarin bisa kena undang-undang ITE juga loh, hati-hati ya. Karena disebut memproklamirkan satu agama saja, yaitu Islam. Untuk DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Padahal tidak, ntar kita lihat ya. Cagup dan Cawagup ini jelas-jelas bukan orang Indonesia karena tidak terapkan Pancasila. Seharusnya mereka kampanye di Arab atau daerah Hamas, Hizbullah atau Houthi. Astaga. Memang pada waktu itu ada lah ya kampanyenya Ridwan Kamil ini dan Suswono. Dia itu bukan janji sebenarnya ya, dia mengulas sebuah program yang sudah ada jauh sebelum dia sekarang kampanye, yaitu program Maghrib Mengaji kalau saya tidak salah ya. Nah, itu adalah program dari pendahulunya. Nah, karena dia mendukung itu ya, terus dia anggap dia hanya mendukung satu agama saja. Aduh, kok jadi ini ya, jadi gorengan ya. Memang nih Indonesia ya, kalau goreng sesuatu pakai agama itu jadi renyah gitu ya. Saya sih ngerti sih ya, maksudnya ini tujuannya untuk menyudutkan Ridwan Kamil ya dan Suswono. Nah, jadi ada suatu badan lah ya, sebut saja The Indonesian Institute atau TII singkatannya. Dia mengomentari janji kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Nah, dia bilang itu janjinya terkesan eksklusif untuk satu golongan agama saja, yaitu agama Islam katanya ya. Menurut organisasi ini, yang nggak pernah dengar saya organisasi The Indonesian Institute, seharusnya paslon di Pilkada Jakarta mengusulkan program-program yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Nah, ini Tempo kan begini aja kan digoreng gitu ya. Oke deh, kan renyah gitu ya. Banyak umat beragama, betul ya.
Jadi katanya menurut peneliti politik di TII itu Velia Primaresti ya, kan banyak nih agama-agama di Indonesia ya. Coba dong apa namanya ya, bahas mengenai masalah dalam hal kebebasan beribadah ya. Salah satunya contoh penolakan pembangunan rumah ibadat di Jagakarsa, katanya di Jakarta Selatan 2 tahun lalu misalnya ya. Oke, tapi kan yang Ridwan Kamil dan Suswono itu dia tidak menjanjikan kampanye atau hanya mendukung satu agama saja. Jadi ini beritanya dan komentar dari TII ini nggak tepat ya. Jadi itu bukan sesuatu yang apa ya, yang memang ditujukan untuk itu. Ridwan Kamil dan Suswono tuh nggak bego, nggak blow on, nggak dungu. Nggak mungkin lah kalau dia mau menang di Jakarta, dia kampanye hanya untuk umat Islam saja. Enggak dong, kan menjemuk Jakarta. Di mana-mana juga menjemuk. Enggak lah, dan saya tahu itu enggak. Ya, jadi menurut Velia ini, Ridwan Kamil dan Suswono, ya dia mengkampanyekan program yang tadi saya sebut, Maghrib Mengaji. Ya, lah, tadi saya sudah bilang program Maghrib Mengaji itu sudah ada periode gubernur yang sebelumnya. Jadi bukan suatu kebijakan baru, bukan program baru. Kan nggak lucu juga kalau program yang sudah dibuat oleh gubernur yang lalu, Maghrib Mengaji, tiba-tiba dalam kampanye akan saya hapus Maghrib Mengaji. Ya blow on juga. Ya sudah, memang itu program sudah ada. Lalu kenapa ini? Ya. Dan itu sesuatu yang didukung gitu oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Dia bilang itu baguslah buat umat Islam. Ya nggak ada salah dong. Loh, capek ya. Dan ini jadi gorengan lah ya, terutama oleh Tempo. Ya udahlah, kita ngerti ya di mana Tempo ini. Oke, kemudian, nah menariknya, nah ini dia nih ya. Kalau kita lihat beritanya ini Tempo, ini dia. Dibuat di dalam liputannya, yaitu janji kampanye untuk satu agama saja. Capek deh. Kemudian Tempo akhirnya mau tidak mau harus memuat bantahan dari jubir Ridwan Kamil dan Suswono ini. Ya, jubirnya membantah bahwa mereka hanya memprioritaskan satu agama saja. Dan menyebutkan Maghrib Mengaji bukan programnya. Memang bukan programnya Ridwan Kamil, itu program dari gubernur terdahulu. Ya, jadi dari mana bilang seakan-akan dikonotasikan atau dipersepsikan program Maghrib Mengaji itu adalah programnya Ridwan Kamil. Bukan programnya Ridwan Kamil. Oke. Kemudian di dalam sebuah grup yang ada saya di dalamnya, adalah teman saya gitu ya, tiba-tiba memviralkan hal ini. Ya, saya koreksi dong. Bukan gitu. Itu bukan programnya Ridwan Kamil ya. Ya, itu Tempo biasalah ya, pelintir-pelintir gitu ya. Terus saya kasih lihat beberapa bukti. Ini contohnya ya. Ini ada channel dari Kompas TV yang memberitakan mengenai Ridwan Kamil beberapa tahun lalu. Disebut di sini, potret Ridwan Kamil disambut jemaat usai bagikan IMB Gereja Ibu Teresia di Bekasi. Loh, kalau Ridwan Kamil ini kadrun, alergi sama orang-orang Kristen dan orang-orang Katolik, ya mana mungkin Ridwan Kamil melakukan hal ini? Oke. Kemudian, ini juga ada berita ya, ini 2023 lalu ya, 11 April ya. Ya, beritanya Anda baca. Demi mewujudkan Jawa Barat daerah syarat toleransi. Ini permintaan Ridwan Kamil ya, itu IMB-nya dia serahkan sendiri ya kepada Gereja Katolik Ibu Teresa Paroki Cikarang, Kabupaten Bekasi. Jadi Anda mau ngomong lagi Ridwan Kamil kadrun? Blow on lu. Kemudian ini juga kunjungi gereja
Ridwan Kamil pastikan Natal di Bandung aman. Hah? Anda mau bilang lagi Ridwan Kamil kadurun? Blow on lu. Nah, kemudian rekan saya itu mempermasalahkan mengenai GKI Yasmin yang akhirnya baru selesai kasusnya 15 tahun kemudian, yaitu di tahun 2023. Tahun di mana Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat berakhir. Padahal kasusnya itu sudah 15 tahun. Jadi kira-kira sebelum Ridwan Kamil menjabat, 10 tahun sebelumnya itu sudah ada kasus GKI Yasmin. Catat ya, 10 tahun sebelumnya, sebelum Ridwan Kamil jadi Gubernur Jawa Barat, sudah ada kasus GKI Yasmin. Karena ada penolakan warga di sekitarnya atas pembangunan gereja tersebut. Panjang lah, Anda saja di Google, Anda cerita, saya nggak mau cerita itu panjang. Nah, teman saya mempermasalahkan, loh, kan dia sebagai gubernurnya, kok dia tidak bisa menyelesaikannya? Nah, kita lihat dulu nih, ya. Pak Ridwan Kamil ini lahir 4 Oktober 71. Wih, baru ulang tahun dong berarti sebelumnya ini ya. Oke, dikenal dengan sapaan Kang Emil atau diinisialkan dengan singkatan RK, adalah seorang arsitek dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 2018 sampai 2023. Ya. Artinya, betul saya, 10 tahun sebelum dia menjabat, kasus GKI Yasmin itu sudah ada. Nah, kenapa Ridwan Kamil tidak menyelesaikan masalahnya? Ini saya kasih tahu supaya Anda pinter semua, tidak jadi bebek dungu, gini loh. Kecuali DKI Jakarta. Nah, ini kita lihat dulu nih ya. Wali kota atau bupati diangkat oleh gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Jadi, khusus untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, ada 5 wali kota. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. 5-5-nya itu ya diangkat oleh gubernur. Tidak ada pemilihan wali kota Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Barat, Timur, Pusat. Nggak ada. Jadi diangkat oleh gubernur. Dan juga bisa dipecat atau diberhentikan oleh gubernur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tapi gubernur-gubernur lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali, dan lain-lainnya itu tidak bisa pecat wali kotanya. Tidak bisa. Kenapa? Karena wali kotanya itu dipilih oleh rakyat. Jangankan gitu. Wali kota Jawa Tengah dan wali kota apa itu ya? Gubernur. Bukan wali kota makanya. Gubernur Jawa Tengah dan gubernur apa itu? Bali, Iwayan Koster, dan Jawa Tengah yang tadi awal saya tayangkan itu, Ganjar Pranowo, kan balelo. Pemerintah dalam hal ini Pak Presiden mau Piala Dunia U20 dilaksanakan, dia berdua tanda kutip mensabotase sehingga batal. Bisa nggak gubernur Jawa Tengah dan gubernur Bali itu dipecat oleh presiden? Tidak bisa. Karena undang-undang sudah mengatur presiden tidak bisa mecat gubernur. Tidak seperti Orde Baru. Karena kenapa? Gubernur dipilih oleh rakyat. Contoh, Ganjar dipilih oleh rakyat Jawa Tengah. Iwayan Koster dipilih oleh rakyat Bali. Lah, gubernur aja nggak bisa dipecat sama presiden. Apalagi yang ini, contoh ini. Sudah ada undang-undangnya juga. Nggak bisa wali kota Bogor itu ya, yang menangani kasus GKI Yasmin, dipecat oleh Ridwan Kamil ketika dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi harus pinter coy ya. Pinter, ngertilah sedikit undang-undang. Jadi jangan bilang, wah itu berarti pemerintahan daerahnya dalam hal ini Ridwan Kamil lemah. Tidak bisa ngatur wali kotanya. Ya mungkin sudah dilakukan persuasi, cuman kalau wali kotanya tetap tidak memberikan izin, nggak bisa diapa-apain coy. Ya, sama seperti contoh Ganjar dan Wayan Koster tadi gitu. Pinter dikit lah coy. Ya. Jadi, poin saya, inilah pilkada perasa pilpres ya, yang sudah mulai banyak isu-isu apapun yang bisa digoreng untuk menyudutkan calon manapun ya, digoreng. Kalau yang digoreng itu adalah soal programnya, oh bagus, oh program lu jelek, nih program gue dong bagus. Oke, tapi kalau sudah mulai pakai isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, wah itu mulai mundur lagi ya. Jadi
saran saya ya kita tolaklah hoax-hoax seperti itu ya. Jadilah masyarakat yang cerdas. Demikian saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.